Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdiandra Rahmania Putri Gunada, biasa dipanggil Puput. Umur saya 20 tahun, alamat saya di Banjar Tegal, Desa Selat, Kecamatan Ambian Semal, Kabupaten Badung. Dalam tugas IPS kali ini, saya akan menyampaikan salah satu media pembelajaran dengan metode karya wisata. Dalam kesempatan ini, kami mengambil tema berkarya wisata ke Taman Mumbul. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Taman Mumbul. Nah anak-anak, Taman Mumbul ini berada di wilayah Wewidangan, Desa Datsangi anak-anak. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah ke sini? Sudah. Oke, bagus. Nah anak-anak, sedikit Ibu ceritakan Taman Mumbul ini ada sejarahnya anak-anak. Nah, menurut sebuah sumber pada zaman dahulu kala ada seorang nenek yang berjualan air keliling dengan menggunakan jun dari desa ke desa anak-anak. Apa itu jun, Bu? Jun itu adalah seperti ember, seperti panci itu. Nah, tapi dia menggunakan tanah liat anak-anak. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu kala itu sangat susah mencari bahan plastik. Nah, makanya orang-orang dulu itu menggunakan tempat air itu menggunakan tanah liat anak-anak. Nah, singkat cerita, akhirnya nenek ini pun berjalan, terus berjalan, berkeliling menjual air. Nah, akhirnya si nenek ini kelelahan anak-anak. Beristirahatlah dia di suatu tempat. Karena dagangannya tidak habis, akhirnya dia meminum sedikit air yang ada di jun tersebut. Nah, karena nenek itu melihat di sekitar ada tanaman yang layu, tanaman yang kering. Nah, akhirnya nenek itu pun menuang sisa air yang di jun itu, semua dituang sama nenek itu, disiram ke semua tanamannya itu. Terus tiba-tiba nih, nenek itu terkejut. Hah? Kenapa ada air dari bawah? Dilihatlah sama nenek itu di bawah ada air, ada air keluar dari tanah. Nah, itulah yang menjadi sumber-sumber mata air anak-anak. Sedangkan di tempat nenek itu istirahat, ternyata nenek itu menuangkan airnya di sana. Terus ternyata di tempat nenek itu istirahat adalah sumber terbesar dan terbanyak anak-anak. Nah, itulah kenapa sampai saat ini adalah ini danau ini anak-anak. Jadilah dia Taman Mumbul. Nah, itu sedikit sejarah awal mulanya adanya Taman Mumbul ini anak-anak. Paham? Paham. Oke, Ibu lanjut ke cerita-cerita mistis yang ada di Taman Mumbul ini anak-anak. Konon katanya di danau Taman Mumbul ini sempat terjadi kecelakaan. Ada seorang anak kecil yang tenggelam dan tewas anak-anak. Nah, maka dari itu kita di sini tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak senonoh, seperti berkata kasar. Itu harus dikurangin di sini, karena di sini pasti ada aturannya anak-anak. Nah, lanjut, habis itu kisah mistis lain itu ada seorang supir angkot. Dia tuh beristirahat di sini, terus tiba-tiba aja nih dia tuh lari terbirit-birit anak-anak. Entah nggak tahu kenapa, terus ditanya sama masyarakat, ada apa Pak gitu. Terus dia mengakui melihat ular besar yang muncul dari dalam danau. Dan masyarakat sekitar pun meyakini bahwa emang benar, konon katanya penguasa atau penghuni di danau ini adalah seekor naga besar dan jelek. Anak-anak tahu jelek nggak? Nah, seekor jelek dengan panjang tubuh hingga 7 meteran anak-anak. Oke, lanjut. Abis itu di sebelah utara danau Taman Mumbul itu ada Pura Ulun Danu anak-anak. Anak-anak bisa lihat nggak? Nah, di sebelah utara itu ada Pura Ulun Danu anak-anak. Dan di sebelah kanannya Pura Ulun Danu itu ada Pura Suba. Nah, di sebelah Pura Suba itu ada pohon cempaka anak-anak. Masyarakat Sangeh itu sekitar meyakini bahwa cempaka itu keramat gitu. Jadi nggak ada yang berani untuk memanjat ataupun memetik bunga cempaka tersebut. Namun pada suatu hari ada seorang masyarakat lain nekat untuk memanjat pohon tersebut. Dan akhirnya
seorang itu jatuh dan lumpuh. Dikabarkan terkini seorang itu meninggal dunia. Terus kita lanjut. Mari anak-anak kita ini dulu. Nah, ini kawasan untuk menuju ke Pura Ulun Danu anak-anak. Ini Pura Ulun Danunya di atas. Nah, ini Merunya ini, depan Merunya itulah yang menjadi sumber mata air terbesar. Itulah tempat nenek itu beristirahat dahulunya. Nah, ini sekarang yang menjadi kenapa Taman Mumbul ini menjadi tempat sumber mata air. Nah, itulah sedikit singkat cerita tentang kegiatan-kegiatan atau hal-hal mistis yang ada di Taman Mumbul ini anak-anak. Terus Ibu lanjut lagi, pada zaman dahulu kala kenyataannya Taman Mumbul ini adalah sumber mata air. Nah, jadi masyarakat sekitar itu memanfaatkan Taman Mumbul ini untuk mereka mandi, untuk mereka minum, ataupun untuk memandikan kerbau. Nah, karena sumber mata air ini cukup luas, masyarakat di sini tuh memanfaatkan sumber mata air ini untuk menjadi aliran irigasi anak-anak. Jadi sumber mata air yang di sini tuh dialirkan untuk mengairi sawah-sawah atau subak yang ada di Sange anak-anak. Nah, di sebelah selatan sana anak-anak, di sebelah selatan sana ada Pancoran Solas anak-anak. Nah, Pancoran Solas itu awalnya jadi satu dengan Taman Mumbul, tapi karena Desa Sange supaya tempat ini disucikan, karena kan dulu jalan tuh, ingat nggak anak-anak di sana tuh jalan dulu. Karena tempat ini disucikan, jadi disengkerlah ini Taman Mumbul ini, jadi disengker, di situ dibuatinlah lagi pura Pancoran Solas, melukat Pancoran Solas itu. Di situ udah nih lanjut untuk mengenal manfaat-manfaatnya sudah. Mungkin anak-anak ada yang bertanya tentang Taman Mumbul? Ya. Oke, jelas. Nah, ini anak-anak, ini Pura Ulun Danunya anak-anak. Nah, anak-anak lihat nggak itu pohon apa? Pohon apa? Lihat nggak? Itu pohon cempakanya anak-anak. Nah, ini pohon cempaka yang ada di Pura Ulun Danunya anak-anak. Nah, ini Merunya. Nah, di depan Merunya itu adalah sumber mata air. Kalau bahasa Balinya itu kelebusan anak-anak. Itu kelebusannya tuh di depan Merunya itu. Itu jadi untuk menghormati atau menghormati nenek itu, jadi dibuatkanlah Meru itu anak-anak. Gitu. Oke, kita lanjut jalan di sini. Nah, ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Karena ini adalah sumber air, masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk upacara keagamaan anak-anak seperti melasti, nyogara gunung, ataupun ngangget daun bingin. Nah, itu daun binginnya di sana. Nah, seperti itu. Nah, karena seiring berjalannya zaman atau seiring berkembangnya zaman, pemerintahan Sange itu membuat atau merenovasi Taman Mumbul ini lebih menarik anak-anak. Jadi bisa untuk wisatawan domestik anak-anak. Nah, di sini tempat biasanya kalau orang-orang mau ke pura itu anak-anak bisa naik di sini Pura Ulun Danunya, ini Pura Subaknya. Nah, ini dia anak-anak pohon cempaka yang tadi Ibu ceritakan tadi. Besar ya. Kebanyakan orang Sange itu berprofesi sebagai penjual cempaka. Tapi satupun orang nggak berani gitu loh, nggak berani untuk memanjat pohon cempaka tersebut. Ya anak-anak, kita balik. Ya Dep. Nah, jadi karena Taman Mumbul ini disucikan, jadi dibuatkanlah penyengker di sebelah selatan. Anak-anak tahu nggak? Dulu itu jalan menuju Selat ke Sange itu dibuat di sini, di depan pohon beringin itu. Nah, karena kita untuk menghormati dan menyucikan Taman Mumbul ini, dibuatlah penyengker untuk menyengker dari selatannya pohon beringin itu.
Terus seiring berjalannya zaman atau seiring berjalannya waktu, dibuatlah pancoran solas itu anak-anak. Jadi anak-anak kalau mau menetralisir gini-gini jahat gitu, anak-anak bisa melukat di pancoran solas gitu. Nah, segitu dulu sih yang dapat Ibu jelaskan sejarah, manfaat Taman Bumbul ini. Mungkin dari anak-anak, nanti anak-anak bisa ceritakan ke teman-teman ataupun anak-anak bisa menjelaskannya ke tamu-tamu domestik yang ada di sini. Oke, sekian dari Ibu. Mungkin anak-anak yang ada yang mau ingin ditanyakan? Sudah jelas berarti ya? Coba sekarang Ibu tanya. Apa sih itu Jun? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi apa sih itu Jun? Seorang nenek yang menjual air. Apa? Ember yang terbuat dari tanah liat. Oke, betul sekali Bang Puspa. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pelaksanaan tugas IPS. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.